Satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak resmi dilantik sebagai anggota DPRD Bintan Kepulauan Riau periode 2024-2029. Ketiganya merupakan kader Partai Demokrat yang terdiri dari Lanade yang merupakan suami, Mariana istri, serta Rusli anak. Lanade, Mariana, dan Rusli berasal dari Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan. Mereka terpilih menjadi anggota DPRD dari daerah pemilihan yang berbeda. Lanade mengaku senang usai dilantik menjadi anggota DPRD Bintan bersama dengan anak dan istrinya. Alhamdulillah, saya senang bahwa bisa dilantik bersama istri saya dan anak saya. Nah, kalau saya sih di dapil 3, sedangkan istri dapil 1, anak dapil 2. Dari Partai Demokrat, Pak? Partai Demokrat. Tentunya kami senang. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa kami bekerja dengan yang amanah untuk Pak, aspirasi masyarakat. Sebelumnya nyangka nggak Pak sampai terpilih gitu? Sebelumnya nyangka nggak? Nggak nyangka. Nggak nyangka ya? Satu keluarga ini dilantik bersama 25 anggota DPRD Kabupaten Bintan terpilih lainnya untuk masa jabatan 2024-2029. Dari Bintan Kepulauan Riau, Zuprianto, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Maudy Kusnaidi alias Zainab mundur dari tim pemenangan paslon Pramono Rano di Pilkada Jakarta. Ahmad Saroni juga mundur dari tim pemenangan paslon Ridwan Kamil dan Suswono. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi terkini seputar pemilihan kepala daerah serentak sebagai panduan Anda dalam menentukan pilihan. Bersama saya Aulia Wardani, inilah Kawal Pilkada. Kami sampaikan, Anda tentukan. Pemirsa, Maudy Kusnaidi alias Zainab mundur dari tim pemenangan paslon Pramono Rano di Pilkada Jakarta. Namun Rano Karno alias Sidul tak sendiri. Ia akan berjuang bersama Cornelia Agatha alias Sarah di Pilkada Jakarta mendatang. Kenapa lu gemeteran? Ya takut, ngeri. Ya Nat ya. Kenapa sama orang? Bila di film Sidul anak sekolahan, Rano Karno alias Sidul akhirnya bersatu dengan Zainab, namun tidak dalam dunia nyata. Di kehidupan nyata, Maudy Kusnaidi alias Zainab keluar dari tim pemenangan Pramono Rano dan meninggalkan Sidul. Tapi tak usah khawatir, Sidul tidak sendiri. Cornelia Agatha alias Sarah setia menemaninya maju sebagai bakal calon wakil gubernur di Jakarta. Rano Karno menjelaskan mundurnya Maudy alias Zainab karena harus mendampingi suaminya yang sedang sakit. Kalau masuk dalam tim pemenangan yang tercatat Mbak Cornelia Agatha ya. Kemarin memang Mbak Maudy ada, tapi karena ada situasi kondisi yang memang membuat dia tidak harus saya catatkan, jadi Mbak Maudy saya keluarkan. Namun secara prinsip Mbak Maudy akan terus membantu gitu loh. Selain Cornelia Agatha, tim sukses pasangan Pramono Anung dan Rano Karno bertabur bintang. Tim sukses ini diketuai oleh Cak Lontong dengan wakilnya diantaranya Once Mekel dan Cornelia Agatha alias Sarah. Cicak Kuswoyo dan Tina Tun juga terdaftar sebagai tim ses Pramono Rano. Menarik dilihat, apakah tim sukses bertabur bintang ini bisa menangkan pasangan Pramono Rano? Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, bila pasangan Pramono Rano memiliki tim sukses bertabur bintang, pasangan Ridwan Kamil Suswono belum mengumumkan tim suksesnya. Bahkan Ahmad Saroni yang sempat dikabarkan menjadi ketua tim sukses batal bertugas. Lantas apa alasannya dan siapa penggantinya? Dinamika tim sukses pasangan Ridwan Kamil Suswono terus berjalan. Bila sebelumnya politikus Partai Nasdem Ahmad Saroni sempat diinfokan menjadi ketua tim sukses, namun kini telah berubah.
Ahmad Saroni pun batal menjadi ketua tim sukses pasangan Ridwan Kamil Suswono. Pernyataan ini disampaikan oleh Ahmad Saroni. Ahmad Saroni akan mendapatkan tugas lain di tim pemenangan. Nantinya tim pemenangan akan diumumkan langsung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus. Sementara itu, pasangan Ridwan Kamil Suswono terus berdialog dengan warga. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil menyambangi markas Badan Musyawarah Betawi di Jatinegara, Jakarta Timur. Dalam kesempatan ini, RK menyampaikan kepengalamannya 2 kali memimpin daerah dapat menjadi bekal yang baik untuk memimpin Jakarta. Saya sudah 10 tahun pernah menjadi wali kota gubernur, selalu mengedepankan yang namanya identitas. Termasuk ada pendidikan karakter berbasis budaya dulu ya, di Jawa Barat. Hal yang sama insya Allah akan kita lakukan dalam bentuk pendidikan masyarakat, sekolah maupun ekspresi visual. Ada arsitekturnya, ada ekspresi keseniannya dan lain-lain. Dalam pertemuan ini, RK juga mendapat rekomendasi dari Bamus Betawi untuk membangun dan melestarikan budaya Betawi jika ia terpilih sebagai gubernur Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pasangan calon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana juga turun untuk berdialog dengan warga. Salah satunya ke Waduk Pluit, Muara Baru, Penjaringan. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Dharma Pongrekun dan juga Kun Wardana, sebagai calon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana ini turun untuk berdialog dengan warga. Salah satunya ke Waduk Pluit Muara Baru, Penjaringan. Dan saat berkunjung ke Waduk Pluit Muara Baru, Dharma Pongrekun juga sempat mengobrol dengan warga. Bakal calon independen di Pilgub Jakarta ini ikut mendengarkan keluhan warga yang tinggal di sekitar Waduk Pluit. Selain berdialog dengan warga, Dharma Pongrekun juga menyempatkan diri untuk hadir dalam acara pernikahan warga di sekitar Waduk Pluit. Selanjutnya pemirsa, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Taj Yassin menghadiri deklarasi tim pemenangan Pilkada Jateng 2024 di Majapahit Convention Ballroom, Semarang, Jawa Tengah. 15 partai politik mendeklarasikan dukungan kepada pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi Taj Yassin Maimun. Di antaranya parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Plus, yakni PKB, Gerindra, Demokrat, Golkar, Nasdem, PKS, PAN, dan P3. Dari luar koalisi, PSI, Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Garuda, PBB, Perindo, dan Prima juga turut menyatakan dukungan. Ahmad Lutfi pun meminta para pendukungnya untuk menjalani Pilkada serentak 2024 secara damai dan demokratis. Tidak memfitnah, tidak menyerang, dan tidak menjelekkan kepada kontestan lain maupun para pendukung kontestan lain. Saya yakin dan percaya bahwa kita semuanya menginginkan adanya suatu kemenangan. Tetapi raihlah proses kemenangan itu dengan cara sesuai dengan norma kaidah demokrasi yang santun, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Saged? Bisa? Bisa. Kita cinta kepada Jawa Tengah, tetapi kita lebih cinta kepada demokrasi yang akan kita lakukan. Pasangan Ahmad Lutfi Taj Yassin Maimun mengusung jargon ngopeni ngelakoni, yakni mengusung suasana kebersamaan dan kegembiraan dalam pilkada. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, lawannya yaitu Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa bertemu dengan pendukungnya di Blora. Teriakan Rambo menyambut kedatangan mantan Panglima TNI ini. Bakal calon gubernur Jawa Tengah yang diusung oleh PDI Perjuangan Andika Perkasa dan Hendar Priyadi datang dengan menaiki rantis. Pendukungnya pun antusias menyambut kedatangan mantan Panglima TNI ini. Rambo lagi, Rambo. Teriakan Rambo pun menyambut kedatangannya di DPC PDI Perjuangan di Blora, Jawa Tengah. Kedatangan Andika sekaligus sebagai perkenalan sebagai kader PDIP. Tujuannya adalah untuk saya bisa mengenal. Karena kalau Mas Hendy mungkin sudah lama di Jawa Tengah dan sudah dikenal. Saya sebagai orang baru perlu diperkenalkan. Makanya kita keliling ke 35 kabupaten kota dan sore hari ini ke kabupaten kota. Kepada pendukungnya, pasangan Andika dan Hendar Priyadi meminta untuk menangkan mereka di Pilgub Jawa Tengah mendatang. Andika pun yakin tetap bisa menang melawan mantan Kapolda Jawa Tengah, Komjen Pol Ahmad Lutfi. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, Ainis melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kawal Pilkada pemirsa. Jelang Pilkada Jakarta 2024 muncul gerakan tusuk 3 paslon. Dan gerakan ini sebagai bentuk kekecewaan atas calon yang ada. Ketiga bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta terus turun ke masyarakat untuk berdialog dan memperkenalkan diri mereka. Ridwan Kamil mengunjungi sejumlah tempat krusial seperti makam Mbah Priuk di Jakarta Utara. Selain berziarah, RK juga meminta doa kepada para ulama dan warga yang hadir. Lawannya, Pramono Rano Karno memilih untuk berdialog dengan warga di Car Free Day. Rano juga memanfaatkan popularitasnya sebagai tokoh Betawi, yaitu Sidul, yang terkenal dalam drama TV Sidul Anak Sekolahan. Sementara calon independen Dharma Pongrekun temui warga yang tinggal di Waduk Pluit, Jakarta. Ia mendengarkan keluhan warga yang tinggal di sekitar Waduk Pluit. Namun kegiatan ini belum banyak membuahkan hasil, lantaran masih gerakan mengajak warga untuk mencoblos ketiga calon di pilkada mendatang. Gerakan ini pun menjadi perhatian para calon yang bertarung. Pemirsa, gerakan coblos 3 calon ini muncul di Pilkada Jakarta. Lantas apa pengaruhnya terhadap perolehan suara dari para calon? Kita akan lihat bersama-sama. Ya pemirsa, ini adalah gerakan coblos semua calon, yaitu di mana kita ini diajak untuk mencoblos seluruh pasangan calon yang berkompetisi di Pilkada Jakarta. Nah ini pertanyaannya, apakah boleh kita mencoblos semua pasangan calon yang ada? Kita lihat berikutnya. Ya, sebenarnya pemirsa tidak ada larangan untuk mencoblos ketiganya, tapi suara yang kita berikan ini nanti akan menjadi tidak sah. Karena syarat suara sah adalah hanya 1 coblosan pada gambar pasangan calon seperti ini, dan 1 coblosan pada nomor urut atau nama pasangan calon seperti yang terlihat di bawah sini. Dan pemirsa, untuk suara yang dikatakan atau dinyatakan menjadi tidak sah ini bila kita mencoblos lebih dari 1 pasangan calon. Jadi seperti tadi, jika kita mencoblos 3 pasangan calon maka otomatis suaranya itu tidak sah. Dan juga bila surat suara rusak atau tidak dicoblos pada tempat yang tepat, maka suara otomatis dinyatakan juga tidak sah. Lalu pemirsa, apa sih sebenarnya yang terjadi bila surat suara ini tidak sah
unggul atau suara yang tidak sah ini unggul dibanding pasangan calon yang ada? Maka jawabannya tidak ada pengaruhnya karena poin pertama, surat suara tidak sah ini tidak dihitung pemirsa dan nantinya juga tidak akan ada pemilihan ulang. Jadi misalkan suara tidak sah ini mencapai 80%, maka calon dengan suara terbanyak dari 20% yang ada tadi atau ini tetap menjadi pemenang di pilkada. Ia pun tetap nantinya akan dilantik menjadi pemimpin dari daerah tersebut. Makanya pilihlah salah satu pasangan calon pemirsa yang sesuai aturan yang ada. Karena perilaku coblos semua sebagai bentuk perlawanan atau protes politik warga ini sama sekali tidak berguna. Ada kembali di Kawal Pilkada pemirsa, ada yang menarik dalam pelantikan DPRD Jawa Tengah periode 2024-2029, yaitu ayah dan anak yang dilantik secara bersamaan. Sang anak bernama Rizky Iskandar, berusia 22 tahun, menjadi anggota DPRD termuda. Provinsi Jawa Tengah, Saudara Pejabat Gubernur Jawa Tengah, Ketua dan Pimpinan Partai Politik. Ada momen unik saat pelantikan anggota DPRD Jawa Tengah periode 2024-2029 di Semarang, Jawa Tengah. Seorang ayah dan anak bersamaan dilantik menjadi anggota dewan. Mereka adalah Zulkarnain 59 tahun dan putranya Muhammad Rizky Iskandar 22 tahun. Keduanya merupakan kader Partai Gerindra yang sama-sama berasal dari pemilihan Kabupaten Batang, Pemalang, dan Pekalongan. Rizky yang masih menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini menjadi anggota DPRD termuda. Kalau saya pribadi beratnya di komisi mungkin tentang kesejahteraan sosial masyarakat, ada di kesehatan atau di pendidikan dan kemudaan seperti itu, karena saya kira di usia saya sekarang ini saya ya rasa cocok. Saya yakin seperti itu dan mungkin itu juga komisi yang bisa saya jadikan pacuan untuk saya menjalankan aspirasi masyarakat, khususnya yang usia-usia muda. Dari 120 anggota dewan yang dilantik, 50%-nya atau 60 anggota merupakan wajah baru di DPRD Jawa Tengah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi, iNews melaporkan. Fenomena kotak kosong kembali muncul di Pilkada Serentak 2024. Fenomena ini semakin meningkat usai 41 daerah dinyatakan melawan kotak kosong. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Kawal Pilkada hari ini. Saya Aulia Wardani dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Kawal Pilkada kami sampaikan, Anda tentukan. Fenomena kotak kosong mewarnai Pilkada Serentak 2024. Pemilih nantinya dihadapkan pada pilihan antara memilih paslon tunggal atau kotak kosong. Situasi ini terjadi akibat minimnya lawan politik yang mendaftar. Masyarakat pun bereaksi, salah satunya di Kendari, Sulawesi Tenggara. Ratusan mahasiswa dan pemuda yang mengatasnamakan Front Pemuda Penyelamat Demokrasi Muna Barat, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, menyatakan mendukung kotak kosong dalam pemilihan Bupati serentak di Kabupaten Muna Barat November mendatang. Menurut mereka, upaya mendukung kotak kosong ini untuk melawan monopoli koalisi partai politik tertentu yang hanya mengajukan satu paslon tunggal saja. Bahwa adanya kotak kosong yang ada di Muna Barat hari ini itu bagian dari salah satu kemunduran demokrasi. Seiring dengan banyaknya daerah yang hanya memiliki calon tunggal, Komisi Pemilihan Umum pun memperpanjang pendaftaran selama 3 hari, yakni pada 2 hingga 4 September 2024. Mulai tanggal 2, 3, dan 4 selama 3 hari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota yang dimana ada calon tunggal dan masih tersisa partai politik yang belum bisa mengajukan bakal pasangan.